Halo, selamat datang kembali di channel Berdu ID. Dalam video kali ini kami akan menjawab pertanyaan beberapa pengguna Berdu terkait kenapa pilihan COD tidak muncul di checkout. Kalau pilihan COD atau bayar di tempat tidak muncul di checkout, itu pasti karena ada kesalahan pengaturan dari user yang tidak disadari. Simak video ini sampai akhir untuk mengetahui penyebab dan solusinya. Sebelum kita mulai, untuk kamu yang pertama kali di sini, subscribe dulu ke channel Berdu dan klik tombol like di bawah. Jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya ya. Pertama, kita ke halaman blog post Berdu ya, yang judulnya Kenapa Pilihan COD Tidak Muncul. Linknya ada di kotak deskripsi di bawah. Jadi pada dasarnya penyebabnya sudah di-list di bawah ini ya. Biasanya apa yang ditampilkan di checkout itu pasti sesuai dengan yang kamu atur, baik dari pengaturan pengiriman, pembayaran, tampilan, dan lain-lain. Kalau tidak muncul, itu pasti karena ada pengaturan dari user sendiri yang tidak disadari membuat COD-nya tidak aktif. Yuk kita cek bareng apakah pengaturan di bawah ini ada salah atau tidak. Karena bisa saja kamu tidak sadar ada satu atau lebih poin yang salah setting. Contohnya kita lihat poin pertama, apakah tipe produknya adalah produk fisik? Kita langsung ke dashboard admin kamu sambil membaca isi blog ini. Kita ke halaman admin produk, lalu coba edit produknya. Pastikan tipe produk kamu adalah produk fisik. Kalau tipenya produk digital, maka pilihan COD tidak muncul. Jadi boleh dicek loh apakah produk kamu tipenya sudah benar. Periksa satu persatu ya produk lainnya. Yang tidak seharusnya dijadikan produk digital, jangan dijadikan produk digital. Oke, kemudian kita lihat kemungkinan kedua, apakah berat produknya sudah benar. Pastikan informasi berat produk yang dimasukkan sudah benar. Kesalahan yang sering dilakukan user adalah niatnya memasukkan data produk misalnya 100 gram, tapi satuannya tidak dicek lagi. Salah pilih jadi dimasukkan 100 kilogram. Kalau beratnya 100 kilogram, ya tentu saja pilihan COD tidak muncul. Harap dicek ya apakah berat barangnya sudah benar dan satuannya juga dicek gram atau kilogram. Jangan lupa simpan. Kemudian kita lihat poin ketiga. Apakah kamu menggunakan fitur multi gudang? Untuk sekarang, COD tidak bisa dilakukan ketika fitur multi gudang aktif. Kita langsung ke halaman apps. Cari apps multi gudang. Jadi apps multi gudang kamu harus dinonaktifkan dulu kalau mau menggunakan COD. Silahkan hapus gudangnya. Berikutnya poin keempat, apakah pembelian sudah melewati syarat minimal? Kalau jumlah pembelian di bawah harga minimal yang disetel di peraturan COD, ya jelas COD-nya tidak akan muncul di checkout. Cara untuk cek kita ke pengaturan, pembayaran. Coba cek ya untuk metode bayar di tempat. Untuk kurir COD yang kamu centang, minimal transaksinya berapa? Kalau minimal transaksi yang kamu set di sini Rp100.000, lalu di checkout pembeliannya hanya Rp20.000, tentu saja pilihan COD-nya tidak muncul karena tidak memenuhi minimal nilai transaksi yang kamu atur di sini. Begitu juga dengan syarat maksimal pembelian ya. Kalau jumlah pembelian di atas maksimal transaksi yang kamu set di sini, COD tidak akan muncul. Jadi kalau maksimal transaksinya kamu set Rp1.000.000 misalnya, kalau pembeliannya Rp1.200.000, ya jelas COD-nya tidak muncul. Jadi coba cek nilai minimal dan maksimal transaksi kamu ya kalau COD masih tidak muncul juga. Jangan lupa simpan. Poin berikutnya, apakah kecamatan pembeli support COD? Kita lihat pengaturan wilayah dari kurir yang kamu centang di sini. Kalau kamu membatasi wilayah COD hanya untuk wilayah tertentu, jadi misalkan kamu hanya memilih 4 provinsi, lalu ketika alamat pembeli tidak termasuk dalam wilayah yang kamu pilih ini, pilihan COD tidak akan ditampilkan. Silahkan tambahkan wilayah yang disupport. Selanjutnya kita lihat, cek apakah pembayaran COD-nya sudah aktif. Cara ceknya kita ke pengaturan pembayaran, ke pengaturan lagi. Nah ini pilihan bayar di tempatnya tidak boleh nonaktif ya. Kalau dia nonaktif, pilihan COD tidak akan muncul. Jadi harus diaktifkan. Jangan lupa simpan.
Kemudian poin ke-8, apakah form checkout-nya menyembunyikan input alamat? Nah, ini kalau kamu tidak pernah mengutak-atik formulir checkout, harusnya input alamat tidak akan tersembunyi ya. Untuk kamu yang pernah mengutak-atik form checkout, lalu mana tahu lupa, coba cek lagi. Saya coba buka tab baru. Kita langsung ke dashboard admin kamu. Kita akan coba ubah tampilan halaman checkout. Oke, sekarang saya sudah berada di layout editor halaman checkout. Kita edit seksi checkout-nya, ke formulir, lalu tab informasi. Formulir alamatnya pastikan sudah diperlihatkan ya. Kalau formulir alamatnya disembunyikan, pilihan COD-nya tidak muncul karena mau COD ke alamat mana. Jadi jangan lupa diperlihatkan ya formulir alamatnya kalau mau pakai layanan COD. Sudah jelas ya? Sekarang kita perhatikan poin ke-9. Apakah form checkout-nya melewati pemilihan metode pengiriman? Jika tidak ada metode pengiriman, COD tidak dapat digunakan. Cara ceknya, kita masih di pengaturan formulir di checkout. Kita sekarang ke tab pengiriman. Cek apakah metode pengiriman kamu ini harus diisi atau dilewati. Defaultnya dari sistem adalah harus diisi, kecuali kalau sudah pernah kamu ganti. Kalau dilewati, artinya formulir ini tidak meminta pembeli memilih metode pengiriman. Hasilnya ya pilihan COD tidak akan muncul. Jadi pastikan harus diisi ya agar pilihan COD bisa muncul. Dan kustomisasi ini jangan dicentang ya. Kalau dicentang artinya kamu harus setting manual lagi agar COD-nya muncul. Baik, poin berikutnya yang perlu dicek. Apakah di halaman checkout metode pengiriman yang dipilih sudah mensupport COD? Di halaman checkout, metode pengirimannya harus memilih metode pengiriman yang sudah diaktifkan di metode pembayaran bayar di tempat. Nah, ini kan metode pembayaran yang kamu centang misalnya JX atau mungkin kurir lain seperti Si Cepat atau JNT. Kalau di checkout, pembeli atau kamu yang sedang bereksperimen memilih kurir JNE, jelas pilihan COD-nya tidak muncul karena JNE tidak dicentang di sini. Tapi kalau kita sudah pilih kurir yang benar dan kecamatannya di-support, maka pilihan bayar di tempat akan muncul. Oke, sekarang kita ke poin 11. Apakah form checkout-nya melewati pemilihan metode pembayaran? Kita masih di formulir checkout. Sekarang kita ke tab pembayaran. Nah, defaultnya seperti ini ya. Metode pembayaran harus diisi. Sama seperti metode pengiriman, kalau kamu pernah ganti jadi dilewati, COD tidak akan bisa digunakan. Jadi pastikan kamu kembalikan ke pengaturan awal yaitu harus diisi. Lalu ini kustomisasinya tidak dicentang ya. Kalau tidak dicentang, harusnya pilihan COD muncul kecuali ada salah setting seperti yang kami sebutkan sebelumnya. Ini ada hubungannya dengan poin ke-12, apakah form checkout-nya menyembunyikan COD. Kalau kustomisasinya dicentang, artinya metode pembayarannya kamu atur manual di sini. Pastikan di sini sudah ada metode bayar di tempat ya. Kalau sudah terhapus nih, silahkan tambahkan ulang secara manual, nanti akan muncul. Jangan lupa simpan. Oke, sekian poin-poin yang harus diperiksa. Kalau semua setting dari user sudah benar, pilihan bayar di tempat pasti akan muncul. Intinya, cek saja poin-poin yang dijabarkan di blog ini dan tidak menutup kemungkinan ada tambahan poin ke depannya. Sekian tutorial kali ini. Jangan lupa like video ini, berikan komentar, dan subscribe ke channel Berdu. Sampai jumpa!